Baik anak-anak, jadi video ini merupakan video pada pertemuan pertama kita ya. Jadi pada video ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi awal terkait dengan bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Silahkan diperhatikan untuk penjelasan materinya. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Yang pertama, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama adalah menjelaskan tentang konsep nilai mutlak. Kemudian yang kedua, menghubungkan persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan konsep jarak antar dua titik pada garis bilangan. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Yang keempat adalah menganalisis grafik fungsi nilai mutlak bentuk linier satu variabel sebagai fungsi linier pada interval tertentu. Baik, jadi di sini kalian diberikan gambar ya. Silahkan perhatikan gambar berikut. Jadi dalam gambar ini ada rumah Ani dan ada sekolah. Nah, di sini juga ada jalan raya. Oke. Nah, misalkan kalian diberikan pertanyaan. Cobalah tebak ya, berapa jarak antara rumah Ani dan sekolah? Nah, pasti di antara kalian banyak yang memiliki jawaban-jawaban yang berbeda, yang bervariasi ya. Misalkan jaraknya 500 meter, 1 km, 2 km, dan sebagainya. Nah, apa sih kesamaan dari jawaban atau tebakan kalian itu? Coba kalian pikirkan sejenak. Ya, jadi kesamaannya adalah apa? Sama-sama bernilai positif, ya kan? Tidak ada yang menjawab min 500 meter atau min 1 km, ya kan? Kenapa? Karena memang jarak itu kan nilainya selalu positif ya. Nah, di dalam matematika ada yang namanya konsep untuk sesuatu yang selalu bernilai positif, yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak inilah yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari mengenai konsepnya, kemudian mengenai persamaan dan bagaimana cara menggambar dari fungsi nilai mutlak. Silahkan kalian perhatikan untuk penjelasan materi berikutnya. Oke? Baik, kita lanjutkan untuk membahas konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai selalu positif, ya. Secara matematis, pengertian nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol jadi berupa garis lurus vertikal, ya, yang mengapit dari bilangan real X tersebut. Nah, jadi nilai mutlak dari setiap bilangan real X itu adalah nilai positif dari X dan min X, ya. Nah, jadi di sini kita akan merancang ya konsep nilai mutlak dari suatu bilangan real X, hubungannya dengan konsep jarak secara geometri dari X ke 0. Jadi bisa diperhatikan di sini. Di sini ada titik A, P, C, Q, B. Yang mana A menempati X sama dengan A, P menempati titik X sama dengan 3, C menempati titik X sama dengan 0, kemudian Q menempati titik X sama dengan min 3, dan B-nya menempati titik X sama dengan B. Nah, ditanyakan berapakah jarak dari titik P dan jarak dari titik Q ke titik C. Nah, kita akan membahasnya di slide berikutnya. Ya, jadi silakan perhatikan penjelasan terkait dengan permasalahan ini. Baik, jadi kita di sini akan coba untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya ya. Nah, jadi kita akan menentukan jarak dari titik P dan titik Q ke titik C. Oke, langsung saja untuk permasalahan yang pertama. Jarak dari titik P ya, P-nya sama dengan 3 ke titik C sama dengan 0 ya. Itu adalah 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Oke, jadi kita tuliskan saja di sini jaraknya sama dengan 3. Oke, nah yang kedua, jarak dari titik Q ya, Q-nya sama dengan min 3 ke titik C sama dengan 0 adalah 0 min 3 ya, sama dengan 3.
Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini jaraknya itu sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita coba kembangkan permasalahan ini. Jadi kita cari untuk titik A dan titik B. Ya, kita cari jaraknya ke titik C. Oke, untuk titik A karena dia terletak di sebelah kanan 0, berarti A-nya ini ya, untuk A lebih dari 0 ya. Jadi jarak dari titik A sama dengan A ke titik ya C sama dengan 0 itu adalah A min 0 sama dengan A ya. Jadi jaraknya sama dengan A. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu untuk titik B karena dia terletak di sebelah kiri dari 0, berarti untuk B kurang dari 0 ya. Jarak dari titik B sama dengan B kecil ke titik C sama dengan 0 ya adalah 0 min B sama dengan min B gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita tuliskan dulu di sini ya, jarak sama dengan min B. Oke. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita misalkan ya, di sini ada satu titik lagi, misalkan dia D. Ya, jadi untuk D sama dengan 0 ya. Jarak dari titik D sama dengan D ke titik C sama dengan 0 itu adalah apa jadinya? Karena dia 0 min 0 ya. Ya berarti 0. Itu ya. Oke, jadi jaraknya jika D sama dengan 0 maka D jaraknya 0. Oke. Nah, jadi kita coba buat kesimpulan dari kelima permasalahannya sudah kita selesaikan. Oke, jadi kita coba buat kesimpulan ya dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi dan dari penyelesaian yang sudah kita peroleh. Nah, jadi kita dapatkan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang didapat. Nah, yang pertama apa? Ya, jarak dari titik X ke 0 gitu ya. Itu sama dengan X gitu. Jika X-nya lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kemudian jarak dari titik X ke 0 ya, itu sama dengan apa? Min X. Jika apa? Jika X-nya kurang dari 0. Nah, kita lihat contoh tadi ya. Nah, kita perhatikan titik A. Titik A terletak di sebelah kanan C ya. Berarti A ini terletak di sebelah kanan 0. Berarti A ini lebih dari 0. Nah, jarak dari titik A ke titik C itu kan sama dengan A ya. Kita lihat tadi. Kita sudah tuliskan di sini jaraknya adalah A. Nah, kemudian titik B, kita perhatikan. Titik B terletak di sebelah kiri titik C. Berarti B ini terletak di sebelah kiri 0, ya kan? Nah, berarti B-nya kurang dari 0. Nah, jarak dari titik B ke titik C tadi sama dengan apa? Sama dengan min B, gitu ya. Oke. Nah, kemudian titik D tadi. Titik D itu terletak di X sama dengan 0, gitu ya. Jarak dari titik D ke C itu sama dengan 0, gitu ya. Jadi jika X-nya itu sama dengan 0, maka jaraknya 0, gitu. Sehingga kesimpulan yang kita sudah peroleh tadi, yang ini itu sudah tepat ya untuk mewakili kesimpulan dari penyelesaian permasalahan tadi. Oke. Baik, jadi kita peroleh untuk definisi 1 dan definisi 2 dari konsep nilai mutlak. Nah, untuk definisi 1, untuk setiap bilangan real, nilai mutlak dari X itu dituliskan dengan simbol nilai mutlak X, dan nilai mutlak X sama dengan X jika
X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua, untuk setiap bilangan real, nilai mutlak dari X itu dituliskan nilai mutlak X dan nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Oke? Jadi itu dua definisi yang harus kalian ingat ya. Mungkin Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kenapa nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat? Karena apa? Karena akar dari X kuadrat itu akan menghasilkan nilai sama seperti nilai mutlak ya. Jadi akar X kuadrat itu sama dengan apa? X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi karena dia bernilai sama sehingga nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Baik, jadi di permasalahan sebelumnya ya kita sudah memahami bahwa nilai mutlak X itu memiliki artian secara geometris adalah jarak dari titik X ke titik 0 ya kan. Nah, dengan demikian nilai mutlak X itu menggunakan titik 0 sebagai titik acuan. Nah, lalu bagaimana jika 0 itu bukan titik acuannya? Nah, sekarang kita akan mencari hubungan ya. Hubungan antara persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan jarak antara dua titik pada garis bilangan. Oke, nah jadi acuannya bukan titik 0. Nah, kita lihat di gambar di garis bilangan. Nah, di sini ada titik A, B, C, D ya. Nah, titik A itu terletak di X sama dengan 3, C di X sama dengan 2, B di X sama dengan 1, D di X sama dengan min 1 ya. Nah, sekarang kita coba cari ya. Kita cari yang pertama jarak dari titik A sama dengan 3 ke titik B sama dengan 1. Oke. Nah, berarti jarak dari titik A sama dengan 3 ke titik B sama dengan 1 itu adalah 3 min 1 sama dengan 2 ya. Jadi jaraknya 2 satuan. Nah, sekarang jarak dari titik C ya, C sama dengan 2 ke titik D sama dengan min 1 adalah 2 min 1 sama dengan 3 ya. Jadi jaraknya 3 satuan. Nah, kita misalkan sekarang ada titik E ya. Nah, titik E dan titik F misalkan. Oke, jadi jarak dari titik E sama dengan X ke titik F sama dengan A misalkan, dengan X-nya itu lebih dari A. Berarti jaraknya adalah apa? X min A. Oke, nah sekarang kita lihat secara matematis ya. Kita lihat secara matematis, jarak dari titik A ke titik B itu akan sama dengan jarak dari titik B ke titik A, ya kan? Nah, sehingga secara matematis kita dapat tuliskan jarak dari titik A ke titik B sebagai nilai mutlak dari 3 min 1 atau nilai mutlak dari 1 min 3. Ya. Nah, kemudian untuk jarak dari titik C ke titik D, secara matematis kita dapat tuliskan sebagai nilai mutlak dari 2 min 1 atau nilai mutlak dari apa? Min 1 min 2. Ya, karena jarak dari titik C ke titik D itu sama dengan jarak dari titik D ke titik C. Nah, berarti apa? Berarti untuk jarak dari titik E ke titik F itu dapat dituliskan sebagai nilai mutlak dari X min A atau nilai mutlak dari A min X. Sehingga secara geometris nilai mutlak dari X min A ini dapat diartikan sebagai apa? Sebagai jarak dari titik X ke titik
A pada garis bilangan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu hubungan antara persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dengan jarak antara dua titik pada garis bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh pada slide berikutnya. Oke, kita lihat satu contoh permasalahan ya terkait dengan hubungan antara persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dengan jarak antara dua titik pada garis bilangan. Oke, jadi di sini ada nilai mutlak X min 3 itu sama dengan 5. Nah, ini kan memiliki makna bahwa jarak antara titik X dengan titik 3 itu adalah 5 ya. Nah, perhatikan bahwa ada dua kemungkinan nilai X, yaitu X bisa berada 5 satuan di sebelah kiri 3 atau X berada 5 satuan di sebelah kanan 3, ya kan? Nah, jika X-nya ini berada 5 satuan di sebelah kiri daripada 3, nah berarti nilai X yang mungkin di sini itu adalah min 2 ya. Nah, kemudian kemungkinan satunya jika X-nya itu berada 5 satuan di sebelah kanan 3, artinya nilai X yang memenuhi adalah 8 gitu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan nilai X, yaitu X sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 8. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan lagi garis bilangannya. Baik, kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama, ini adalah grafik fungsi dengan bentuk Y sama dengan nilai mutlak AX plus B. Ya, langkah-langkah untuk menggambar grafiknya. Yang pertama, kita menentukan koordinat titik pembuat 0 fungsi linear di dalam bentuk mutlak. Nah, kemudian ambil minimal satu nilai X yang lebih kecil dari nilai X pembuat 0 fungsi linear dalam bentuk mutlak. Substitusikan ke fungsi Y sama dengan nilai mutlak AX plus B. Kemudian yang ketiga, mengambil minimal satu nilai X yang lebih besar dari nilai X pembuat 0 fungsi. Kemudian substitusikan ke fungsi Y sama dengan nilai mutlak AX plus B. Terakhir, kita akan menggambar grafik dengan cara menghubungkan titik di sebelah kiri pembuat 0 dengan titik pembuat 0 dengan garis lurus, dan titik pembuat 0 dengan titik di sebelah kanan pembuat 0 dengan garis lurus. Oke, jadi di sini Ibu akan berikan satu contoh untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak dengan bentuk Y sama dengan nilai mutlak AX plus B. Oke, di sini misalkan untuk fungsi yang akan kita gambar grafiknya yaitu fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2X min 6 gitu ya. Oke, penyelesaiannya yang pertama kita mulai dari langkah 1, yaitu menentukan koordinat titik pembuat 0 fungsi linear di dalam bentuk mutlak. Jadi fungsi linear dalam bentuk mutlak ini adalah 2X min 6 ya. Nah, jadi kita akan menentukan koordinat titik pembuat 0. Jadi kita samakan ini dengan 0. Oke. Nah, jadi diperoleh 2X sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita peroleh ya untuk koordinat titiknya adalah 3,0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk langkah yang kedua, yaitu ambil minimal satu nilai X yang lebih kecil dari nilai X pembuat 0 fungsi linear. Nah, jadi nilai X pembuat 0 fungsi linear itu kan X sama dengan 3. Nah, berarti kita ambil nilai yang lebih kecil, yaitu misalkan ya X sama dengan 2. Nah, kita ambil X sama dengan 2. Berarti sekarang kita substitusi X sama dengan 2 ke Y sama dengan 2X min 6 gitu ya. Nah, jadi kita akan peroleh Y-nya sama dengan nilai mutlak dari 2 kali 2 min 6 ya. Jadi sama dengan nilai mutlak dari 4 min 6. Jadinya nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Berarti kita peroleh koordinat titiknya adalah berapa? Koordinat titiknya adalah 2,2 gitu ya. Nah, ini tuh. Ibu berikan tanda kotak di sana ya, biar lebih jelas bahwa itu adalah koordinat titik yang sudah kita peroleh. Kita lanjutkan untuk langkah berikutnya di slide berikutnya.
Baik, kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga dari menggambar grafik fungsi dengan Y sama dengan nilai mutlak 2x min 6. Oke. Nah, langkah yang ketiga ini adalah mengambil minimal satu nilai X yang lebih besar daripada nilai X pembuat 0 fungsi linear. Karena tadi pembuat nolnya adalah X sama dengan 3, jadi kita ambil X sama dengan 4. Nah, kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan 2x min 6, gitu ya. Jadi Y sama dengan nilai mutlak dari 2x min 6. Oke, Y sama dengan nilai mutlak dari 2 kali 4 min 6. Y sama dengan nilai mutlak dari 8 min 6. Y sama dengan nilai mutlak dari 2. Jadi Y sama dengan 2. Jadi koordinat titiknya ya, itu adalah 4,2. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak di slide berikutnya. Oke, jadi kita sampai di langkah yang terakhir ya, langkah yang keempat itu menggambar grafik. Di sini kalian bisa lihat grafik dari fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2x min 6. Nah, jadi dari langkah pertama tadi kan kita peroleh ya, ketika kita menentukan koordinat titik pembuat 0 fungsi linear di dalam bentuk mutlak. Nah, kita peroleh untuk koordinat titiknya adalah 3,0 gitu ya. Kemudian di langkah yang kedua, ketika kita mengambil minimal satu nilai X yang lebih kecil dari nilai X pembuat 0 fungsi linear, kita ambil X sama dengan 2, kita peroleh koordinat titiknya adalah 2,2 gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sampai di langkah yang ketiga, kita mengambil minimal satu nilai X yang lebih besar dari nilai X pembuat 0 fungsi linear, kita ambil X-nya tadi 4, dan kita peroleh koordinat titiknya adalah 4,2 ya. Nah, jadi ketiga titik yang sudah kita peroleh dari langkah 1 sampai langkah 3 tadi, kita hubungkan sehingga terbentuklah grafik dari fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2x min 6, gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa bentuk dari grafik ini adalah seperti huruf V, seperti itu ya. Dimana ini seperti pencerminan ya grafiknya, di sebelah kiri dari X sama dengan 3 dan sebelah kanan dari X sama dengan 3. Baik, jadi sekarang kita akan menggambar grafik fungsi nilai mutlak dengan bentuk fungsinya adalah Y sama dengan nilai mutlak AX plus B ditambah nilai mutlak CX plus D ya. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik dengan bentuk fungsi seperti itu. Yang pertama, karena fungsi yang diberikan merupakan penjumlahan dua fungsi nilai mutlak, maka perlu dicari masing-masing nilai X pembuat 0 untuk fungsi AX plus B dan nilai X pembuat 0 untuk fungsi CX plus D ya. Nah, kemudian substitusikan kedua nilai X ke fungsi Y. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil minimal satu nilai X yang lebih kecil dari nilai X pembuat 0 fungsi linear di dalam bentuk mutlak, yaitu AX plus B dan CX plus D. Kemudian substitusikan ke fungsi Y. Oke, yang ketiga yaitu ambil minimal satu nilai X yang lebih besar dari nilai X pembuat 0 fungsi linear AX plus B dan CX plus D, kemudian substitusikan ke fungsi Y. Nah, yang terakhir adalah gambar grafik dengan cara menghubungkan titik-titik antar pembuat 0 fungsi linear dalam nilai mutlak dengan ruas garis lurus ya. Dan titik lainnya dengan titik pembuat 0 fungsi linear dalam nilai mutlak terdekat dengan garis lurus. Oke, di sini Ibu berikan satu permasalahan, yaitu menggambar grafik fungsi dengan bentuk Y sama dengan nilai mutlak AX plus B ditambah nilai mutlak CX plus D ya. Jadi misalkan fungsinya adalah Y sama dengan nilai mutlak 2X plus 4 ditambah nilai mutlak X min 4. Oke. Nah, langkah yang pertama untuk menggambar grafik fungsi tersebut yaitu menentukan koordinat titik setiap pembuat 0 fungsi linear di dalam bentuk mutlak. Oke. Nah, karena terdapat dua bentuk nilai mutlak dalam fungsi itu,
Sehingga perlu dicari dua nilai X pembuat 0 fungsi linear dalam bentuk mutlak. Oke, nah jadi Ibu pisahkan di sini ada garis tengah. Kita cari yang pertama untuk 2X plus 4 ya. Karena kita harus mencari pembuat nolnya, kita samakan dengan 0. Oke, nah sekarang setelah kita samakan 2X plus 4 sama dengan 0, K 2X itu sama dengan min 4 ya. Jadi X-nya sama dengan min 2. Oke, setelah kita peroleh X-nya sama dengan min 2, maka kita substitusi ya. Nah, kita substitusikan X sama dengan min 2 ke fungsi Y. Ya, jadi kita peroleh Y sama dengan 2 kali min 2 plus 4. Tambah, ini jadinya min 2 min 4. Ya, jadi min 4 plus 4 tambah min 6. Jadi di sini 0 ya. Sini min 6. Jadi hasilnya 0 ditambah 6. 6 ya. Jadi koordinat titiknya adalah min 2,6. Oke. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Dx min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Kita substitusi. X sama dengan 4 ke Y, ke fungsi Y. Ya, jadi Y sama dengan mutlak 2 kali 4 ditambah 4 tambah 4 min 4. Oke. Jadi di sini 8 plus 4 tambah 0 ya. Jadi 12 tambah 0. Jadi 12. Ya. Oke, jadi koordinatnya 4,12. Oke, jadi kita peroleh koordinat yang pertama adalah min 2,6, yang kedua 4,12. Untuk selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Oke, jadi untuk langkah 2 dan langkah 3, Ibu gabungkan di langkah kedua ya. Jadi kita mengambil minimal satu nilai X yang lebih kecil dan lebih besar dari nilai X pembuat 0 fungsi linear di dalam bentuk mutlak, yaitu AX plus B dan CX plus D. Ya, kemudian kita substitusikan ke fungsi Y. Oke, jadi kita ingat lagi untuk pembuat 0 tadi. Ya, kita peroleh nilai X-nya itu adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Jadi kita ambil nilai X yang lebih kecil dari keduanya. Jadi kita ambil untuk X sama dengan di sini Ibu ambil X sama dengan min 3 ya. Oke, X sama dengan min 3. Jadi dia lebih kecil dari X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4 ya. Tuh. Nah, sekarang kita substitusikan ke Y. X sama dengan min 3 ke fungsi Y. Ya, jadi kita peroleh di sini Y-nya tadi masih ingat ya. Y-nya sama dengan persamaannya tadi Y sama dengan 2X plus 4 ditambah X min 4 ya. Oke, jadi kita substitusikan 2 kali min 3 ditambah 4 ditambah min 3 min 4 ya. Y sama dengan min 6 plus 4 min 7. Oke, Y sama dengan, berarti di sini min 2. Oke, jadinya Y sama dengan 2 ditambah 7. Y sama dengan 9. Jadi koordinatnya min 3,9 ya. Nah, selanjutnya kita ambil untuk yang lebih besar dari min 2 dan 4. Kita ambil berapa yang lebih besar? 5 ya. X sama dengan 5.
Oke. Ya. Nah, jadi substitusi jadi Y sama dengan, langsung saja ya kita substitusi 2 kali 5 ditambah 4 ditambah 5 min 4. Ini berarti 10 14 ya. Ini tidak boleh, harus lurus ya. Y sama dengan 14 ditambah 1. Y sama dengan 15. Oke, jadi koordinatnya kita peroleh 5,15 gitu ya. Oke, jadi itu untuk langkah yang kedua. Kita lanjutkan untuk langkah berikutnya di slide berikutnya. Oke, jadi langkah terakhir adalah langkah ketiga, yaitu menggambar grafik. Kita tempatkan dulu titik-titik pada koordinat yang sudah kita peroleh ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita peroleh untuk koordinat titiknya min 2,6 ya. Kemudian kita peroleh titiknya itu di sini ya, min 2,6, kemudian kita peroleh 4,12, kemudian kita peroleh min 3,9 dan 5,15. Setelah kita tempatkan pada setiap koordinatnya, barulah kita hubungkan dengan garis lurus ya. Jadi kita peroleh dari sini, kita peroleh gambar seperti yang sebelah kanan. Oke, itu sudah dihubungkan. Jadi itu adalah gambar dari grafik fungsi untuk fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2x plus 4 ditambah nilai mutlak x min 4 ya. Oke, materi yang terakhir adalah menganalisis grafik fungsi nilai mutlak bentuk linier satu variabel sebagai fungsi linier pada interval tertentu. Oke, jadi silakan perhatikan di sini. Nah, sekarang diberikan permasalahan ya. Sederhanakan bentuk Y sama dengan nilai mutlak 2x min 6 menjadi bentuk fungsi linier. Nah, penyelesaiannya berdasarkan contoh sebelumnya kan kita peroleh bahwa grafik Y sama dengan nilai mutlak 2x min 6 itu seperti pada gambar ini ya. Bisa diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan bahwa grafik membentuk dua garis lurus yang berbeda masing-masing untuk X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 3. Oke, jadi untuk X lebih dari sama dengan 3, garis lurus melalui titik 4,2 dan 3,0 ya. Dengan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, maka kita akan peroleh. Nah, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu bahwa titik yang pertama yaitu 4,2 itu sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik yang kedua 3,0 sebagai X2 Y2 ya. Jadi persamaannya kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kan seperti itu. Oke, kita substitusi sekarang. Y min Y1 nya adalah 2, Y2 nya 0, min 2. X min X1 nya 4, X2 nya 3, 3 min 4. Oke, jadi kita peroleh Y min 2 per min 2 sama dengan X min 4 per min 1. Sekarang kita kalikan silang ya. Jadi kita lanjutkan di sini. Kita peroleh min Y min 2 sama dengan min 2 X min 4. Jadi min Y plus 2 sama dengan min 2X plus 8. Oke, jadi kita coba ubah. Berarti ini kita kalikan min boleh. Y sama dengan apa? Berarti ini min 2 ya. Kita kalikan min, kita bawa ke sebelah kanan. Oke, jadi sebelah kiri kalikan min, sebelah kanan juga kalikan min. Jadi 2X min 8 ini jadi plus 2. Y sama dengan 2X min 6 gitu ya.
Oke, jadi kita peroleh persamaan yang pertama. Untuk X lebih dari sama dengan 3. Ya. Oke, jadi sekarang untuk X kurang dari 3, nah garis lurus ini kan melalui titik 2,2 dan 3,0 ya. Dengan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik maka akan diperoleh. Jadi kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan dulu untuk titik yang pertama 2,2 sebagai X1 Y1. Kemudian titik yang kedua 3,0 sebagai X2 Y2. Oke, kita substitusi ke persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, berarti Y min 2 itu sama dengan 0 min 2 sama dengan X min 2 per 3 min, berarti 2 ya. Oke, berarti Y min 2 per min 2 sama dengan X min 2 per 1. Kita sekarang lanjutkan. Berarti ini Y min 2 sama dengan min 2 kali X min 2. Oke, Y min 2 sama dengan min 2X plus 4. Oke, berarti Y sama dengan min 2X, ini berarti plus 6. Ya, jadi ini berlaku persamaannya untuk X kurang dari 3. Ya, nah sekarang ingatkan itu sehingga nanti kita akan dapat kesimpulan pada slide berikutnya. Oke, jadi kita dapatkan kesimpulan ya, bahwa untuk Y sama dengan L mutlak 2X min 6, dia akan sama dengan 2X min 6 untuk X lebih dari sama dengan 3, dan min 2X plus 6 untuk X kurang dari 3. Ya, bisa kalian perhatikan, mungkin kita bisa buktikan di sini dari persamaan ini. Saya Ibu ambil contoh untuk yang X kurang dari 3. Oke, Ibu ambil sembarang saja. X kurang dari 3 di sini Ibu ambil X-nya sama dengan 1. Ya, kan berlaku dia persamaan apa? Y-nya min 2X plus 6 gitu ya. Kita sekarang lihat. Y sama dengan min 2 kali 1 plus 6. Nah, berarti min 2 plus 6 sama dengan berapa? 4. Kita lihat di sini benar nggak? Y-nya itu sama dengan 4. Kita lihat di sini. Jadi benar ya. Jadi titik ini adalah 1,4. Tuh. Ya, jadi itulah fungsinya kita membuat persamaan ini ya. Jadi untuk X kurang dari 3 itu berlaku min 2X plus 6. Sedangkan untuk X lebih dari sama dengan 3 itu berlaku 2X min 6. Jadi begitu ya. Jadi itu saja untuk materi dari pertemuan pertama kali ini. Silahkan jika misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih jauh kepada teman maupun kepada Ibu sebagai guru.